Kedengeran, Pak. Kedengaran Pak, Ya, kedengaran. tes Pak. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita lanjut lagi eh sesuai dengan silabus. Kita akan membahas bukunya Loudon chapter 4. Ini saya menyiapkan beberapa bahan karena topiknya ini banyak bercerita tentang apa ya? Kasus ya. Nanti teman-teman bisa bisa lihat sendiri seperti apa. Nah, yang akan saya jadikan patokan di pembahasan ini adalah di buku supaya nanti kita tahu mana yang dibahas, mana yang menggunakan apa gitu. Oke, jadi ini di awal tuh langsung mulai dengan eh, cerita. Nah, ini cerita tentang Google Map ya, Google Map dan lain-lain. Nah, di sini saya sudah rangkumkan nih sebentar. Saya akan masuk ke analisa kasusnya. Ini bahannya masih saya sempurnakan terus, jadi harap bersabar. Google Map, ya, ini dia. Ya, jadi di sini yang perlu kita lihat sebenarnya ada beberapa hal ya. Kita tuh di sini akan membahas tentang information system, tapi terkait dengan ethics. Jadi di sini kita akan ngelihat efek samping dari kemajuan teknologi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini nih kasus yang awal di buku di awal aja dia sudah memberi contoh Google Map. Saya yakin teman-teman di sini banyak yang menggunakan Google Map juga ya, pasti ya harusnya ya. Nah, apa yang menyebabkan Google Map enggak, sebentar, pertanyaan saya rubah. Saya mau coba ke Mas Rifko deh. Mas Rifko boleh ya? Ya. Hadir Pak. Mas Rifko, kalau Google Map itu sebenarnya ada efek sampingnya nggak sih buat penggunanya, Mas? Kalau sejauh ini sih Pak, kalau kita pakai Google Map tapi masih ke jalan yang sempit atau belum bisa ditelusuri, mungkin kadang Google Map-nya bisa error Pak. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Kenapa? Mas Berman, boleh? Oh, yang video dulu. Boleh Pak. Kalau efek sampingnya sih related dengan security Poinnya ya. poin. Hah? Itu Seperti apa poin. tuh security-nya, Mas? Ya, maksudnya gini Pak. Yang Jadi mana? mungkin akan ada yang stalking atau Ah, nge-track belum tahu deh. ada di mana. Biasanya kalau ini agak Akan ada yang agak naik sih stalking. harganya. Mas Bambang, boleh dimatikan mic-nya dulu? Dua rest area ya. Saya bisa Rest matiin area. dulu. Mana juga gitu. Mas Nanang, Tapi saya tolong cuma numpang nih. Mas Nanang tolong di mute Mas ya. Iya Oke, Pak. Ya. Mbak Nia boleh ya, Mbak Nia? Mbak Nia, Wahyu Ningsih. Kalau efek sampingnya apa, Mbak Nia? Menurut Mbak Nia, ada efek samping nggak? Jangan-jangan nggak ada efek samping. Kalau efek samping Gmaps ya, Pak. Oh, Hmm, kalau kalau segi perempuan kadang suka salah belok mungkin ya. Apalagi kalau dia flyover atau underpass itu doang sih, Pak. oh, lebih ke arah situ ya. Oke, coba kita Iya. satu sampel lagi, Mbak Sri Utami, boleh? Iya, Apa Bapak efek izin. sampingnya? Kalau di saya baterainya cepat habis, Pak. Baterai cepat habis. Ya, terima kasih ya. Iya, bagus. Jadi di sini sebenarnya menggambarkan ya, kita cuma berpikir sampai ke level yang kita tahu saja gitu loh. Jadi kayak Mbak Sri Utami, baterainya cepat habis. Mbak Nia salah dibelokin nama Google Map, salah jalan. Terus tadi eh, Mas Rifko malah tadi apa ya, lebih mendasar lagi. Jadi sebenarnya bukan bukan itu topik yang mau kita bahas di sini ya. Jadi di sini nih kaitannya sama ethics, kaitannya sama penggunaan data pribadi ya, data pribadi. Jadi gini, mungkin Mbak Nia ngerasa, mohon maaf ya, ini nggak ada maksud apa-apa ya, boleh ya Mbak Nia ya, sebagai Iya, contoh. Pak. Misalnya Mbak Nia
kebetulan seneng berkunjung ke tempat-tempat yang tidak proper gitu misalnya. Nah, gimana kalau Mbak menggunakan Google Map itu, track record kunjungan tempat-tempatnya Mbak itu ada di awang-awang. Kemudian suatu saat misalnya nih Mbak Nia mau jadi presiden lah contohnya. Tiba-tiba datanya dikeluarin nih. Oh, Mbak Nia suka beli kopi di depan apa? Di depan Taman Makam Pahlawan gitu misalnya. Misalnya. Nah, kira-kira kalau kayak gitu merasa dirugikan nggak Mbak Nia? Iya, Pak. Nah, itu ya. Tapi kepikir nggak bahwa ada efek samping itu? Hmm, iya, baru kepikiran, Pak. Baru kepikiran ya. Justru di sini kita mau coba bikin awareness ya. Itu contoh yang paling gampang. Jadi the sky is the limit dan teman-teman bisa membayangkan apa yang bisa terjadi dengan data pribadi teman-temannya. Ini bayangkan aja, di sini ada Google Map, ada Google sendiri, ada Facebook dan lain-lain yang provide services gratis nih. Ada map, ada payment, urban traffic pattern ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini semua diberikan secara gratis, tapi kita nggak sadar bahwa bisa terjadi data kita itu disimpan karena kita teman-teman jangan lupa ya, apa yang menyebabkan mereka seolah-olah berhak menyimpan data pribadinya teman-teman. Mbak Anji mungkin bisa memberikan ide, kira-kira kenapa? Karena kan biasanya pas di awal kita ada notif untuk Betul. share itu ya, Pak. Iya, bukan notif share sih, lebih ke setuju ya, Eh, iya, setuju syarat tidak dan setuju. ketentuan ya kan. Kalau Betul. nggak setuju nggak bisa dipakai. Jadi kan terpaksa gitu ya. Jadi mau nggak mau, kalau kita pakai aplikasi itu artinya kita sudah ikhlas tuh untuk eh, datanya itu dipakai sama mereka. Nah, ini juga sebenarnya eh, gampang nih. Contohnya saya mau ngobrol dengan Pak Sududin boleh? Ya, Pengguna pengguna ini nggak aplikasi Grab atau Gojek? ya Pak, pengguna Oke, Gojek Pak. pengguna Gojek ya. Oke. Di aplikasi Gojek ada nggak yang Mas Sududin melihat kok dia bisa tahu gitu? Ada nggak yang kira-kira timbul pertanyaan seperti itu? Eh, jadi ada sih Pak. Jadi kalau Mhm. saya sering ngojek misalkan dari MRT Ya, Astra itu ya ya, ke Setiabudi,an itu pasti langsung tiap pagi saya sudah sampai MRT sudah ada suggestion ya, itu dengan dia. paket yang paket-paketnya udah ada tinggal one click langsung langsung Iya, pesan Pak. itu dia. Dari mana dia tahu gitu kan? Berarti kan data transaksinya Mas Sududin di record sama dia. Tahu dia sering Ya, gitu Pak. kan. Nah, bayangkan tadi itu yang saya tanyakan ke Mbak Nia tadi ya. Misalnya Mas Sududin mau jadi presiden, ternyata sering naik Gojek dari MRT. Wah, dibawa sama lawan politik. Wah, ini Mas Sududin ini sering naik MRT gitu kan. Nah, nggak ini yang positifnya ya. Negatifnya kan bisa macam-macam. Gitu. Itu adalah problem yang bisa terjadi. Jadi di sini nih bisa macam-macam. Ini contohnya tentang musik yang sering didengar dan segala macam. Nah, di sini kalau kita petakan ke apa? Ke tujuan dalam pelajaran. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya jawab, yang kita jawab berdasarkan cerita di atas ya. Pertama, apakah ada secara etik, secara sosial, secara political issue yang ditimbulkan oleh information system? Ternyata ada macam-macam nih. Pertama adalah lack of informed consent. Nah, ini sebenarnya mereka sudah berusaha menghindari ya. Dengan cara apa? Syarat dan ketentuannya itu kan pasti nongol. Yang jadi masalah adalah kita nggak pernah mau baca.
gitu. Karena kalaupun kita baca dan kita nggak setuju, artinya kita nggak bisa pakai kan. Nah, tapi mau nggak mau harus klik agree. Misuse of data. Mungkin kalau Google Map belum ada kasus lah yang terjadi, tapi data Facebook, penggunaan Facebook waktu itu pernah dijual oleh satu perusahaan yang menjual data di internet gitu ya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Nah, itu yang saya lupa tuh, saya belum tambahin di PowerPoint. Yang paling menarik nih seolah-olah anonymous. Kita kalau ngelihat setting di Google itu seolah-olah kita mengirimkan data secara anonymous, tapi ya nggak mungkin anonymous juga karena pertama ada user ID. Jadi di situ udah jelas namanya siapa, IP address-nya, lokasi negara dan segala macam itu sudah terrecord. Nah, jadi ini adalah nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Intinya di sini terkait dengan privacy data dan penggunaan data secara tidak berhak. Oke, itu tadi contoh yang ada di contoh kasus yang ada di buku. Sekarang kita masuk ke PowerPoint yang saya siapkan. Sebentar nih dia. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya ada problem apa sih? Jadi problemnya adalah karena ada opportunity of a new technology. Jadi teknologinya ada. Jadi teknologi untuk membantu kita seolah-olah ya, membantu kita menemukan jalan yang lancar gitu ya dengan menggunakan Google Map. Nah, kemudian mulailah dirancang bagaimana memanage problem tersebut, organisasinya, teknologi dengan teknologi sistem informasi yang ada. Di sini ada mobile tracking dan segala macam ya. Ini standar dari bukunya Loudon akan seperti ini. Nah, tadi itu kita baru bicara kulitnya aja tentang penggunaan data. Nah, penggunaan information system sendiri itu kalau yang dibahas di buku itu pernah ada kasus beberapa nih, contohnya di table 41. Ada yang ingat nggak tentang Volkswagen ini? Mungkin saya nggak usah tanya, langsung dibaca aja ya. Di sini Volkswagen, jadi dia bisa eh, mengoprek settingan di mobilnya untuk pada saat dites itu menghasilkan emisi yang sesuai. Padahal kalau secara realnya itu nggak sesuai. Jadi penggunaan sistem itu digunakan untuk ngakalin uji emisi. Nah, Wells Fargo ini bank di Amerika. Dia membuat eh, akun palsu nih. Bayangin aja, bank bikin akun palsu dan itu di Amerika. Teman-teman bisa bayangkan apa yang bisa terjadi di sini. Ngeri juga ya. Di Amerika aja yang menurut saya hukumnya lebih ketat aja bisa kayak begini. Karena di sini kaitannya adalah untuk memanipulasi kredit ya di sini. Kemudian ada lagi Takata. Nah, kalau Takata ini tentang airbag ya. Airbag ini juga terkait dengan problem yang pernah dihadapi. Jadi kalau tabrakan, airbagnya tuh nggak ngembang gitu. Nah, dengan penggunaan information system ini dia mengakali proses ini ya, proses tes dari si airbag. Begitupun Barclay. Bayangkan sampai bank seperti Barclay juga melakukan manipulasi penggunaan sistem informasinya untuk submission daripada LIBOR. Nah, ini terkait mungkin sedikit sharing aja. Jadi waktu saya di Reuters, jadi kalau kita punya terminal Reuters atau Bloomberg ya, atau yang lain, di situ kita bisa lihat pergerakan dari yang paling kelihatan tuh harga spot ya, spot mata uang, misalnya USD IDR. Di situ kelihatan bahwa nilainya tuh naik turun, naik turun, naik turun. Itu ternyata asalnya dari si bank masang rate. Nah, rate-nya yang disubmit itu dia akan sebagai acuan. Nah, begitupun dengan LIBOR. LIBOR itu London Interbank Offer Rate. Jadi ini untuk suku bunga hutang antar bank, hutang antar bank ya.
Nah, karena sistemnya seperti itu, dia tahun 2012 melakukan manipulasi. Supaya apa? Supaya posisi trading ya. Ini kan trading position sebentar. Sebentar. Nah, ini trading position. Coba sekarang saya mau tanya siapa yang bisa jawab. Pada saat suku bunga tinggi, Barclay akan untung kalau si banknya akan untung kalau coba Banyak yang pinjam duit. banyak yang pinjam duit, betul. Dia banyak utangin. Jadi kalau dia banyak ngutangin, berarti kalau suku bunga tinggi kan berarti duitnya banyak dia dapat. Begitupun sebaliknya, kalau dia banyak apa diutangin, tunggu dulu. Kalau dia banyak diutangin, dia banyak utang, sorry. Kalau dia banyak utang, tentunya dia punya kepentingan untuk LIBOR-nya supaya turun. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini nih menggambarkan bahwa etik social, political di dalam information system, ya, information society itu punya keterkaitan ya. Jadi contohnya di sini mulai dari hak dan kewajiban, obligation, quality, dan seterusnya. Ini sesuatu yang berhubungan ya, teman-teman ya. Gitu. Ini juga sesuatu yang terjadi yang membuat apa namanya? Menimbulkan problem secara etis ya. Jadi contoh nih, misalnya di sini tentang hukum Moore ya, bahwa computing power itu double setiap 18 bulan. Nah, dengan semakin berkembangnya komputer dan semakin murah, yang terjadi adalah perusahaan akan sangat bergantung dengan sistem yang berbasis komputer. Sebelumnya kita udah pernah bahas tentang airline ya, reservasi check-in di airline itu bukan berarti dia nggak bisa mati sama sekali, bisa aja dia mati. Nah, pada saat mati biasanya akan kelabakan karena proses check-innya dilakukan secara manual dan seterusnya. Begitupun data storage, semakin lama semakin murah. Sebagai contoh yang paling simpel lah, harga hard disk. Harga hard disk itu semakin lama per gigabyte, bahkan dulu per megabyte itu semakin lama semakin murah. Karena semakin murah, sehingga database-nya itu semakin besar bisa disimpan di dalam digital storage. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi perkembangan teknologi itu efek sampingnya, ketergantungan kita dengan teknologi itu semakin besar. Nah, ini salah satu problem tanda kutip ya dari satu teknologi namanya NORA, Non-Obvious Relationship Awareness. Di sini intinya adalah ini untuk melakukan profiling ya. Jadi kan ini data ada macam-macam ya. Contoh misalnya Mas Berman mau apply jadi Menteri Luar Negeri misalnya. Mas Berman mau jadi Menteri Luar Negeri, terus di profiling lah sama cyber, sama apa tentara cybernya Indonesia misalnya. Kelihatan lah semua itu pernah ditangkap polisi apa enggak, transaksi keuangannya bagaimana, pernah nelpon siapa aja, itu bisa terbuka karena semuanya itu sekarang sudah disimpan secara digital, disimpan di storage, yang storage-nya juga udah murah. Nah, dengan seperti itu nanti profil yang diinginkan itu bisa keluar. Jadi memang ini ada plus minus ya. Plusnya tuh kita bisa mendapatkan informasi secara mudah dan gampang, tapi efek sampingnya adalah seperti ini. Oke, ini coba kita lihat ke buku dulu, kembali ke buku. Di sini kita lihat apa yang Izin tanya Pak, disajikan. Boleh, silakan. Silakan, Mas Sududin. yang Nora tadi itu Pak, Ya, itu kita bisa akses bebas, enggak, itu kita bisa akses bebas apa harus berbayar enggak. Pak? Enggak, bukan bebas. Itu dia bilang bahwa ada teknologi seperti itu, Mas Sududin. Jadi bukan Oh, bisa diakses bebas. Enggak ya.
Nggak ada yang gratis kalau yang bagus-bagus. Gitu ya. Jadi ini coba kita lihat. Ya, ini teknologi tren. Ini Nora. Oke, basic concept. Nah, sebenarnya di sini yang mau dilihat adalah basic concept dari ethical yang berhubungan dengan information system ya. Kita lihat ya. Jadi di sini saya ada siapkan juga em, contoh kasusnya sebentar. Basic, 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 basic konsep. Oke, ini dia. Nah, ya teman-teman ya. Jadi basic konsepnya ini ada responsibility, accountability, sama liability. Di sini saya sudah memberikan contoh, ya, sudah memberikan contoh. Apa sih yang maksudnya responsibility? Ini contohnya adalah electronic medical record. Nah, electronic medical record di sini eh, apa namanya? Bisa ada efek positif dan negatif. Kalau positifnya kan kita dapat mengakses data kesehatan dari seseorang dengan mudah ya. Tapi kalau misalnya salah penggunaan, kemudian juga salah penyimpanan dan lain-lain, ini bisa jadi masalah gitu. Jadi selain jadi masalah, belum lagi kita ngomongin kebocoran dan lain-lain, itu bisa berakibat fatal terhadap orang yang datanya sudah disimpan dalam bentuk digital. Jadi di sini mau menjelaskan responsibility itu apa, accountability itu siapa, liability itu siapa. Jadi kalau liability ini adalah legal framework allow recovery of damage caused by other support by due process of for fairness. Jadi kalau terkait dengan security di sini yang bisa kena adalah si software vendor dan lain-lain ya. Ini nanti bisa dibaca lebih lanjut ya teman-teman. Ini saya sudah coba buatkan rangkuman. Itu. Kita kembali lagi ke buku. Jadi di sini konsep responsibility, accountability, sama liability ini sudah ada. Nah di sini bahkan di bukunya Loudon itu dia ini tapi saya nggak highlight, ada ethical principle, prinsip etik yang berlaku di sana, terutama ini di Amerika ya. Nah, tapi saya mungkin tidak akan membahas ke sana karena eh, apa namanya? Karena mungkin saya mau buka ini deh, mau buka diskusi. Menurut teman-teman, apakah sudah ada terkait etik yang eh, yang berhubungan dengan penggunaan data digital daripada orang gitu? Ada nggak peraturannya? Undang-undang, Pak. Gimana? Maaf, Undang-undang penggunaan data pribadi bukan, Pak, yang Mbak mau ya, disahkan. penggunaan data pribadi. Nah, tapi Mas merasakan bahwa itu sudah berlaku atau belum? Kalau implementasinya saya rasakan belum sih, Pak. Belum Terutama ya. di dunia digital ya, Pak ya. Bahkan penggunaan data pribadi, Mas, itu tidak hanya di dunia digital loh. Nah, jadi ini saya kebetulan sedang proses tadi baru selesai ujian sertifikasi kaitannya dengan ISO 27001. Nah, kebetulan memang ini nggak ada kaitannya dengan ISO 27001, tapi salah satu pembahasannya itu terkait dengan yang terjadi pada saat kita berkunjung ke gedung tertentu sebagai tamu. Nah, ada yang bisa ngasih contoh nggak maksud dari yang saya ngomong ini bicara tentang Diminta apa ya? ID Pak, KTP. Betul, Pak aksesnya. betul. Nah, ID-nya itu gimana, Mas? Diminta KTP Pak. Padahal Ya, KTP itu kan data pribadi ya. Ada nomor betul. KTP, bisa Betul. bisa buat Nah, pinjol. PDP, KTP-nya itu harus diapain? Gitu. Itu pertanyaannya.
Nah, ternyata kita nggak aware kan. Saya juga Ya, Pak. baru tahu kemarin. Ini oleh-oleh aja nih. Ada yang tahu nggak KTP-nya itu harus bagaimana? Atau saya rubah pertanyaannya deh. Yang teman-teman tahu, KTP atau ID card yang kita kasih ke reception tuh diapain? Nggak ada yang Yang ngelakuin. Data sih, Pak. kalau biasa kan kita registrasi ya Pak ya, terus Mhm. KTP misalkan kita ngisi data nih, terus dia minta di scan, difotoin KTP-nya. Nah, kalau difotoin, di scan, itu problem. Nah itu sih yang terjadi Pak. Nah, iya benar, itu problem. Nah, yang menurut Undang-Undang PDP itu secara fisik itu disimpan dan nggak boleh ditaruh sembarang naruh gitu. Jadi harus di tempat tertentu yang kayak di laci tertutup dan segala macam. Karena seperti yang tadi, kalau saya nggak salah Mas Sududin ya bilang dipakai buat pinjol. Ya kan Nah, ngeri-ngeri sedap ya. Jadi kalau ada kartu di situ, ada data segala macam, sampai data pribadi kita itu nyebar kemana-mana, nggak usah kita kasih aja. Sebelum ini ya, mungkin sekarang sudah berkurang. Sebelum ini kan kita kayaknya gampang sekali tuh dapat penawaran tertentu ya, pinjol lah, kartu kredit lah, apalah gitu. Tahu dari mana dia nomor kita? Nah, itu simpelnya adalah ada yang jualan nomor. Jadi ada yang jualan nomor. Nah, sekarang dia tahu dari mana itu nomor. Ngeri-ngeri sedap kan. Nah, itu ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya, jadi ternyata kalau Undang-Undang PDP nanti ada di salah satu teks yang akan saya berikan juga. Undang-Undang PDP itu harusnya mulai berlaku resmi Oktober 2024. Nah, jadi harusnya sekarang tuh udah berlaku nih Oktober 2024. Terus kenapa kok kayaknya kita belum merasakan? Coba siapa yang bisa ngomong? Kenapa kok kita seolah-olah tidak merasakannya? Ada yang punya Eh, ide? izin ngomong, Pak. Izin berpendapat tadi. Silakan. Direkam Jadi loh ini. kalau undang-undang itu biasanya ada aturan turunannya, Pak. Betul. Kalau dia baru undang-undang, aturan turunannya belum siap, itu biasanya belum dijalankan secara maksimal. Contoh, contoh di PDP ini seluruh industri, terutama kalau saya di asuransi, Pak, itu Ya, ada aturan turunannya dari OJK buat aturan turunannya untuk industri tersebut terkait PDP ini. ya. Nah, itu biasanya juga ada masa masa tenggang ya, kayak masa uji coba gitu sampai periode tertentu untuk pelaksanaannya. Kurang lebih demikian sih Pak. Cuman Siap. terlepas dari itu, memang pelaksanaannya nggak selalu tertib sih Pak, kesannya Pak. Ya. Mas Ududin ini serius banget jawabnya. Ada yang pendapat lain nggak? Yang rada-rada santai gitu? Ada? Mungkin awareness-nya Pak, belum Pak. Awareness? Siapa ini Iya, yang jadi ngomong awareness? Mas Iksan Pak. Lisan. Oke, silakan. Awareness-nya kenapa, Mas? Iya, jadi dari pemerintah kan kayak belum ini ya, serius aja gitu Pak buat campaign-nya terkait data pribadi gitu. Ini Bahkan, serius juga ini oh, jawabannya ini. oh pemerintah juga ya Pak ya, pemerintah serius ya Pak. Enggak, Mas jawabnya serius juga. Oke, oke. Ada Saya pikir, jawaban yang lain nggak kira-kira? ya, ya, Izin lanjut. Pak, Jaga Oh, privasi Pak. Siapa dulu nih? Siapa dulu? monggo deh, Mas oh Sayuti dulu deh. Mas Yuti, monggo. Oke, siap. Mungkin ini semoga tidak serius ya, Pak ya. Kalau yang saya baca, untuk penerapannya itu diperlukan data terminal yang bisa membaca data Wah, ini pribadi Mas itu. serius banget kalau ini Iya, kita sampai teknologinya. yang Mas itu yang Trisno belum mau siap coba sih. jawab? Ya, ya. Ya, nggak apa-apa, nggak Baik, apa-apa. Pak. Itu serius Kalau tadi. dari saya sih, Pak, karena termasuk pernah ikut-ikutan juga sih Pak ngurusin ini, Pak. Tapi di ininya, Pak, di komunitasnya, Pak. Ya, Jadi menurut kami itu memang lemah sekali, Pak, terkait dengan apa namanya pengetahuan masyarakat Indonesia terkait dengan ICT, Pak, seperti ya. itu. Jadi memang advokasinya sih yang dari pemerintah itu harus ditekankan Wah, di ini masyarakat, serius Pak. juga ini. Serius ya, Pak ya? Coba Intinya ada itu sih, lagi Pak. nggak? Ada lagi yang ini nggak? Itu karena ada Yang advokasi itu jadi agak-agak serius. santai gitu. Ya, Ada ya, nggak? advokasi ya. Salah Kenapa kok kita nyebut belum itu. merasakan gitu? Kira-kira kenapa? Pak, datanya Desi. datanya udah ada duluan sama mereka, Pak. Datanya sudah ada duluan sama mereka. Mereka itu Iya, siapa maksudnya? jadi
untuk yang apa namanya kita ini undang-undang baru dijalankan, sementara mereka udah nyimpen duluan data kita sebelumnya. Wah, ya kalau itu iya, tapi bukan itu kayaknya Mbak Mutia. Jadi Ada? udah jadi kebiasaan, Pak. Ada lagi? Nggak ada. Kalau udah nggak ada, saya baru ngomong nih. Coba Dan satu lagi deh, Pak. boleh, Satu lagi, silakan, Pak. silakan, Karena yang silakan. menerapkan itu merugikan mereka sendiri, jadi mereka pura-pura diam-diam aja. Enggak, ini lebih ke pemerintahnya gitu loh. Kok kita kan berharapnya pemerintah dong ya, Iya sebagai sih benar. wasit dong gitu. Coba, kira-kira gimana? Nggak Satu mau lagi, ribet, Pak. Pak. Juga masih kecolongan, Pak. Karena Gimana penting, lagi Pak. tadi? Karena penting untuk pemilu kali, Pak. Penting untuk pemilu. Masih agak serius. Oh, masih serius. Masih agak serius. Ini kalau saya menjawabnya gini sebenarnya lebih lebih santai dan lebih ngawur ya. Ngamanin tanah milik negara aja yang kayak BMKG aja masih diduduki sama ormas, lu mau Oh, ngurusin data pribadi ya nggak bisa lah. Udah jelas-jelas tanah negara aja bisa didudukin orang, mau ngomongin ini, mau privasi gitu. ngomongin data pribadi ya nggak bisa. Iya, kejauhan ya, Pak. Iya. Jauh. Udah jelas-jelas itu tanahnya yang punya BMKG, tapi bisa didudukin orang, dimintain 5 miliar lagi. Gila, keren banget ya. Dekat rumah saya tuh, Pak. Buat lucu-lucu ya. Maksudnya nggak bisanya kenapa, Pak? Apakah kita kan nggak kekurangan orang pinter, Pak? Hmm. Ya, gitulah teman-teman ya. Bentar sambil nyemil. Maaf, maaf. Terus banyak kuliah ya. Ya, sama-sama juga, Pak. Kapan selesainya? Jadi, Kalau oke, acara kita lanjut tahun dulu ini. ya. Jadi, Batas yang namanya perlu 3 semester. yang perlu jadi highlight di sini adalah dengan era internet ini Mas Julian suaranya akan bocor. akan ada banyak hal yang Rugi dia, bisa Bang. Biaya saya sekarang. terjadi. Ya, jadi kalau di buku ini ada Fair Information Practice, terus ada Federal Trade Commission. Ini juga ada di PowerPoint saya ya. Ini udah saya highlight. Ini bisa kita lihat. Hanya 2 semester, Bang. Udah 2 semester kan? Ya, ini ya. Jadi sudah mulai diatur sebenarnya. Jadi bahwa penggunaan information practice itu harus notice atau awareness kayak tadi ya. Terus ada consent, harus ngeklik. Terus ada access participation dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang memang sudah diterapkan dan kita juga sudah merasakan sebenarnya ini. Nah, ini juga ada di negara-negara lain nih seperti Australia dan lain-lain. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia bagaimana? Coba kita lihat di Indonesia seperti apa. Kita lihat di Indonesia. Ini dia. Tadi kita udah singgung tentang PDP ya. Kayaknya MC, Bang. Jadi tentang PDP ini teman-teman ternyata itu dari tahun 2022 ya. Di sini saya sudah coba rangkum isinya itu apa saja dan segala macam. Dan di sini ternyata ada ini ya, ada tentang denda, terus ada dendanya sampai 5 miliar dan segala macam tuh ya. Terus juga ini masa berlakunya itu di bulan Oktober. Transisinya nih dari 2022 sampai 2024, Mas. Jadi udah lewat masa transisi. Harusnya tuh udah berlaku ya. Cuma ya belum kelihatan ya, mungkin karena sibuk ngurusin yang lain gitu ya. Dan ini ada banyak peraturan pendukung lain yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi. Jadi ini saya sudah coba rangkumkan ya buat teman-teman. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Jadi sebenarnya kalau dari sisi peraturan sih seolah-olah di Indonesia itu udah cukup ini ya, sudah cukup rapi lah intinya secara peraturan. Tapi seperti biasa ya kita balik lagi lah misalnya. Kalau untuk tanah itu kan ada hak milik, ada hak guna, ada hak pakai, Jadi kalau dan mahasiswa mahasiswa yang gitu aja bisa. serius dia bertanya apa? Mas Julian boleh di mute dulu, Mas. Mas Julian boleh di mute dulu. Kalau mereka bayar berapa? 12 juta lah. Nah, ya. Semester. Wah,
bocor nih, nyampur. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau secara law itu sudah Coba rapi udah beasiswa sebenarnya. juga aku pakai ini, Mas. Yang Nah, S1 ini tuh coba ada ini seleksi yang beasiswa juga. teman-teman seumur nih. Ini film apa ya ini ya? Gajinya apa bahasa Inggris? Bentar, ini film apa ya? Ada yang tahu nggak? FPA gitu-gitu. Iya. Ada yang tahu ini, Pak? Ini Pak, yang dia tuh geraknya lambat itu apa sih namanya? Saya lupa. Sorry Mas, boleh lebih Kata kuat? tua nih Pak, metrik Pak. Matrix. Matrix, ya Matrix, Pak. Matrix. Ini siapa? Mas siapa? Ini siapa ini? Ini siapa? Neo, Pak. Neo ya. Neo. Hmm. Ini Oracle. Si Oracle kasih apa nih ke Neo? Neo dikasih apa sama si Oracle? Coba ini. Itu kayak kue Pak. Kayak Cookies, kue, Pak. cookie. Cookies. Ya, dikasih cookies. Dulu waktu saya nonton ini di awal-awal, apa ini maksudnya dikasih cookies gitu ya? Nah, ternyata, kalau di filmnya setelah Neo makan cookies, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gak inget ya, udah Nggak kelamaan ingat, nontonnya. udah lama Pak. Jadi setelah dia makan cookies, Neo jadi the chosen one. Karena cookies itu membuka potensi dari si Neo ya. Nanti kalau yang mau nonton lagi silakan. Nah, hubungannya sama yang ada di buku itu apa? Jadi cookies itu efeknya mirip-mirip tapi berbeda dengan yang ada di film The Matrix. Jadi di sini cookies itu untuk menyimpan identifikasi dari user yang masuk ke dalam laman web tertentu. Jadi di sana cookies itu ya kayak tadi model identifikasi. Oh, orang ini sering turun di MRT tadi ya, Mas Ududin. Terus naiknya misalnya GrabCar gitu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hal-hal semacam itu, proses identifikasi itu sudah dilakukan sama yang namanya cookies. Dan cookies ini berjalan di background, jadi kita bisa sadar bisa enggak. Sebelumnya tidak ada notifikasi kita bisa mengatur cookies sebelumnya ya. Kalau sekarang itu hampir setiap kita masuk ke web, terutama yang luar negeri, ya itu perlu di-highlight lagi tuh. Kalau yang dalam negeri, nggak, saya kok jarang menemukan kita bisa setting cookies gitu. Jadi itu aja udah menggambarkan bahwa permasalahan yang dihadapi itu lebih ke itu tadi ya, yang basic-basic ya, tentang hak-hak milik, hak pakai, sama hak guna. Oh iya, saya jadi teringat kasus yang di PIK ya. Jadi ada orang punya SHM, tiba-tiba SHM-nya bisa dibatal. Itu ya, ini kasus yang luar biasa. Nah, terkait dengan penggunaan data pribadi, di sini ada kaitannya dengan intellectual property right. Di sini teman-teman ada yang pernah mengurus copyright, patent, trademark, atau trade secret? Ada? Ada? Mungkin zaman-zaman dulu sih Pak ikut daftarin merek dagang dari produk di kantor. Oh iya, pernah ya Mas ya. Gampang Ya. apa susah Mas? Eh, Kalau misalnya dibilang gampang apa susah, Indonesia ya ada power of ini biro jasa sih Pak. Rasanya kalau kita ngurus Pakai biro sendiri jasa masuk ya. ke dalam nggak bisa. Harus ada biro jasa itu. Ada kantor paten itu segala Pak. Ya, Gampangnya ke sana. Cuman saya yakin kalau menurut kita masuk sendiri ke departemen apa ya Haki apa Kumham gitu, rasanya Kumham sulit sih. betul. Banyak banyak dokumen yang wajib dilengkapi sih. Ya, terutama sebenarnya gampang tapi jadi susah karena kita nggak terbiasa sih intinya gitu ya. Termasuk saya. Jadi waktu ikut apa hibah penelitian tuh, salah satunya harus mendaftarkan bukan paten sih, lebih ke kayak hak cipta gitu. Saya juga ngebayar temen yang biasa ngurusin. Jadi dia yang pergi ke Kumham dan segala macam. Pokoknya kita taunya udah terdaftar aja Haki gitu ya. Jadi memang kondisinya seperti itu. Nah, ternyata ini menarik ya. Kayak copyright itu sampai 70 tahun.
paten itu sampai 20 tahun. Trademark itu juga sesuatu yang agak ketat juga ya termasuk di Indonesia, begitupun trade secret. Nanti setelah ini nih ada kasus ya. Ada kasus yang akan kita bahas tentang trademark dan lain-lain ya. Nah, di sini sebenarnya kalau di luar negeri itu, jadi kita sebagai penemu, inventor, itu sangat didukung ya. Itu kenapa budayanya itu jadi eh, budaya penemu ya. Nah, beda dengan di negara lain lah, di negara lain. Jadi kalau kita punya ide bagus, itu nggak diberi kesempatan untuk membuktikan, bahkan langsung dimatikan gitu ya. Kita nggak usah yang canggih-canggih lah. Sekarang kita ngomongin mobil listrik aja, contoh. Ini kayaknya udah pernah kita bahas waktu kita offline ya. Jadi contohnya yang inisiatif dari Pak Dahlan Iskan itu kan ada 3 orang tuh yang dipanggil. Pak Dasep, terus ada Ricky Elson, sama satu lagi yang dari Amerika saya lupa. Nah, teman-teman bisa bayangkan apa yang terjadi kalau kita waktu zamannya Pak Dahlan Iskan itu sudah memproduksi mobil listrik. Vietnam itu masih jauh, Cina juga masih belum gitu ya. Bakal jadi luar biasa gitu kalau misalnya Indonesia bisa punya seperti itu. Dan yang terjadi adalah mobilnya yang diproduksi sama Ricky Elson, bayangin aja, tidak lolos emisi. Keren ya, mobil listrik tidak lolos emisi. Itu kenyataan tuh, nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Jadi memang di Indonesia menurut saya perlu ditingkatkan lagi supaya mendukung penemu-penemu nih. Itu ya. Nah, di sini nih ada yang menarik nih Pak, terkait izin tanya dengan Pak, boleh Pak? silakan silakan Mas. Mungkin lebih ke tepat izin ini komentar Bapak ya. Boleh, Mungkin boleh. terkait pernah juga Bapak bahas tentang mobil listrik Denza Pak. Oh ya. Nah, di compare ke Alphard ya Pak ya waktu itu ya. Nah, tapi kali ini yang terkait hak ciptanya ini Pak, ternyata nama Denza itu sudah didaftarkan oleh suatu orang lah di Indonesia lebih dulu. Nah, sekarang terjadi perang paten. Nah, mungkin gimana ya pendapat Bapak terkait haki yang tadi katanya kita belum ada jiwa pencipta apa jiwa penemu, tapi ada di luar sana itu paten troll ataupun ya merek dagang troll, ya daftarin aja Firdaus, Firdaus 1, 1, 2, Iya, 3 gini. gitu. Jadi saya menjawab Mas Sayut ini dengan menampilkan ini nih. Sebentar ya, saya buka dulu linknya ya. Jadi biar kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat sama-sama. Ini saya sedang buka tentang IKEA dan bmw.id. Apa suaranya kecil, Pak? Ya, sebentar dulu Mas. Sabar, sabar. Sebentar dulu, sabar, sabar. Jadi salah siapa Pak? Ah, ini dia. Ini ya, ini dari Detik, jadi harusnya bisa dipercaya. Jadi di tahun 2016, sama seperti kasusnya tadi yang Mas Sayuti sampaikan, ada orang yang sudah mendaftarkan nama IKEA. Jadi kalau IKEA yang luar negeri itu dari singkatan namanya ini, Ingvar Kamprad Elmatait Aguniart, gitu ya. Tapi IKEA lokal tuh ada Intan Katulistiwa Esa Abadi. Nah, kebetulan IKEA lokal udah daftar duluan. Udah daftar duluan. Nah, apa yang terjadi? Bisa terbukti bahwa MA mencabut merek IKEA di Indonesia. IKEA Swedia kalah sama IKEA Indonesia. Nah, jadi kalau saya berkomentar sih, saya yang bingungnya gini ya, ini contoh ISO deh. Nah, ternyata saya juga baru ngeh. Jadi ISO itu kan standar internasional ya. Nah, kalau di Indonesia itu ada ISO itu ada penamaannya di depannya. Saya lupa SNI atau apa gitu ya. Jadi tinggal ditambahin doang tuh namanya. Ini saya asumsi dulu ya, saya agak lupa nih nama Indonesianya apa. Jadi misalnya ISO 27001 itu depannya jadi SNI ISO 2727001. Seperti itu doang. Isinya itu sama persis cuma di translate.
Itu di Indonesia seperti itu. Artinya gini, kita itu aware bahwa ada standar internasional yang bisa kita adopsi untuk meningkatkan kualitas ya. Di satu sisi itu. Tapi di sisi lain, untuk yang begini-begini, ini kok kita dulu-duluan gitu loh. Kenapa nggak kita misalnya menganut bahwa kita apa namanya mendaftar, bukan mendaftar lah. Artinya kita konsolidasi tentang permerkan dengan luar negeri. Kalau saya sih seperti itu ya. Nah itu kan tadi yang negatif ya, kalah. Tapi Oh, maaf di Pak, sini suaranya ada kecil tentang lagi ya Pak. tapi di sini ada tentang domain nih, bmw.id. Ini terganti ya. Ini sekarang tentang bmw.id ya. Benar ya? Yang di layar. Oke. Jadi BMW ini yang daftarin namanya Beni Mulyawan nih dia, Beni Mulyawan. Dia meregister namanya bmw.id. Tapi karena berbau-bau BMW yang asli, BMW Group, BMW ID kepemilikannya dikasih ke BMW. Jadi ini agak aneh juga nih. Giliran yang begini dikalahin gitu. Padahal setahu saya ya, memang nggak usah di Indonesia, di luar negeri juga ada orang yang mendaftarkan domain-domain tertentu yang bisa menjadi berharga pada saat ada perusahaan yang perlu menggunakan nama itu ya. Nah, tapi kok di Indonesia malah sebaliknya, ada yang kayak gini malah kalah kita sama BMW. Jadi ini adalah contoh kasus real ya teman-teman yang terjadi di Indonesia tentang copyright dan lain-lain. Sebentar, kita kembali ke slide. Nah, kalau dari slide sudah buku. Oh, bukunya kok hilang. Sebentar. Sebentar. Oke, ini dia. Oke, jadi kita lihat ya, pelan-pelan. Di buku ini tentang tadi, di Eropa juga ada standar sendiri, isinya sama. Uh, ini tadi ya tentang privacy law, selain di Indonesia, di luar negeri juga sudah ada. Tadi tentang cookies, sudah kita bahas. Nah, ini intellectual property right. Ini tadi juga kita sudah bahas tentang copyright, paten, trademark, dan trade secret ya. Dan kondisinya di Indonesia. Nah, ini mungkin ada yang pernah dapat notifikasi ini nggak? Digital Millennium Copyright. Ada yang pernah dapat? Pernah Pak dapat waktu upload video YouTube yang ada lagu dengan copyright-nya Pak. Oh, upload ya malah ya. Biasanya kalau kita ngedownload film bajakan nih, keluar nih. Dia warning Pak, lagu itu bakal dia remove Iya, gitu iya, sih Pak. iya. Iya. Jadi ini sudah mulai rame lah ini ya. Terus juga apa? Misalnya kita mencari lagu bajakan gitu, ini bisa yang keluar ini. Jadi sudah dihapus linknya sama si DMCA ini ya. Oke. Nah, terus di sini ada kasus ya, kasus Boeing 737. Mungkin teman-teman masih ada yang ingat ya tentang Boeing 737 MAX. Apa yang terjadi? Mungkin ada yang bisa sharing dulu sambil saya tunjukkan teksnya. Ada yang masih ingat Boeing Case 737? kecelakaan Lion Air bukan Pak? Oh, iya. Betul, betul. Jadi kita di sini juara ya. Juara pengguna Boeing 737 MAX yang pertama kali nyemplung ke laut ya. Ya, rest in peace. Jadi pada tahun 2018 ini pesawat baru itu ternyata nyemplung. Nah, kalau teman-teman ikutin beritanya, jadi intinya pada saat take off itu
tiba-tiba pesawat dalam kondisi stall. Stall itu adalah pada saat nggak bisa nanjak. Jadi kayak mobil kalau naik tanjakan tuh nggak kuat, kayak gitulah. Waktu stall itu di avionik akan keluar warning ya, seperti bel gitu, tit 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 gitu. Nah, terus yang dilakukan sama pilot sesuai dengan training yang dia lakukan adalah menarik salah satu tuas lah intinya. Nah, ternyata yang terjadi setelah ditarik tuas bukannya tambah naik, malah tambah turun, nyungsep ke laut gitu. Nah, di sini penyebabnya adalah beberapa hal ya. Ini saya udah coba rangkum ya. Karena di sini ada pertanyaannya, pertanyaan itu nanti bisa teman-teman coba cari sendiri. Apa sih problemnya di sini? Catastrophic failure-nya itu adalah ini ya, maneuvering characteristic of maintenance system. Jadi di sini problem utamanya adalah ini nih. Kelihatan nggak ini? Boeing cost saving measures. Jadi Boeing, nah ini efek samping dari perusahaan yang sudah go public ya. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan yang sudah go public? Coba siapa yang bisa jawab? Apa yang harus selalu dilakukan sama perusahaan yang sudah go public? Izin nyoba Pak, profit, Profitnya gede, Pak. reportnya dipercantik. Harus selalu profit dan harus selalu tumbuh. Nah, kalau di laporan keuangan, kita lihat dari laporan apa? Ada 3. Laporan yang paling penting sedunia, ada 3. Ayo, Balance sheet, income statement, sama cash flow. apa Mas? Maaf. Balance sheet, income statement, sama cash flow, Pak. Balance sheet, income statement, Sama cash flow. sama balance sheet itu sama tuh. Satu lagi. Financial statement, Pak. Apa? Financial statement, Oh, laba iya. rugi. Financial statement. Laba rugi. Financial statement itu apa ya? Laba rugi, Pak. Laba Laba rugi, rugi. neraca, sama Profit cash and flow. loss ya. Profit Ya. and loss, cash flow, sama balance sheet. Itu Iya. yang utama ya, 3 itu. Nah, dari 3 itu yang dilihat tuh profit and loss duluan. Ya, profit and loss. Profit and loss-nya harus hijau dulu. Nah, selain hijau, baru dari situ kita lihat growth. Nah, sama nih, Boeing udah kena. Udahlah dia tinggal berdua yang gede, saingannya sama si Airbus. Airbus. Kalau nggak profit, sahamnya jeblok, gitu kan? Mau nggak mau dia cut cost dan segala macam. Bahkan yang menarik tuh kalau teman-teman dapat YouTube Short ya. Jadi direkturnya Boeing diinterview sama Senat di Amerika. Dia tanya, lu dapat gaji berapa ya bro? Gitu. Dan itu nilainya besar banget gitu, juta dolar gitu ya. Keren Pak, banget. izin Pak, suaranya kecil banget Pak. Waduh, sekarang gimana? Aman. Masih kecil, Pak. Udah ya? Ini sudah semaksimal mungkin. Oh, iya. Jadi gaji Enggak lu sih, Pak. berapa? Gaji Iya. lu berapa dijawab gede banget. Sementara di satu sisi si dirutnya Boeing tuh dapat kompensasi besar, Boeing melakukan perampingan pegawai dan juga kenaikan gajinya itu jomplang. Kalau yang direktur tuh puluhan persen, yang apa pegawai itu cuman 0, sekian persen gitu. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Itu adalah salah satu contoh tuh. Kenapa terjadi seperti ini? Di sini juga nah ini prioritas on cost saving dan segala macam. Kemudian di sini ada nggak solusinya? Jadi solusinya tuh sekarang masih dicari ya. Sampai sekarang tuh Boeing 737 Max itu masih saya belum pernah lihat ada lagi yang make di Indonesia, apalagi nggak ada yang make gitu. Jadi masih pakai yang Neo, yang 700, 800, 900. Saya nggak tahu kalau ada yang pakai Max ya. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Jadi memang ini efeknya luar biasa ya. Dan yang menyedihkan adalah kalau teman-teman ikuti beritanya, pada saat jatuh, kan Lion langsung membayar kompensasi. Itu kompensasi asuransi, wajar langsung dibayar. Tapi ada ganti rugi yang mau dibayar dari Boeing. Dan itu aja dikadalin ya. Untungnya ada pengacara dari Amerika yang mau membantu keluarga korban.
tentunya itu juga nggak gratis ya. Pengacara ada success fee dong biasa. Karena yang dituntut besar ya nanti bayar ke asuransinya, asuransi, bayar ke pengacaranya juga besar. Tapi anyway itu yang terjadi ya. Jadi memang eh, kalau sebelumnya kita diskusi tentang kapitalisme, sosialisme, dan Pancasila, ya ini memang sesuatu masing-masing apa pandangan ekonomi itu ada plus minus lah intinya kayak gitu. Itu ya. Oke, sekarang kita coba kembali. Nanti ini saya akan berikan ya ke teman-teman. Kita kembali ke buku dulu. Setelah Boeing 737, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi concentrating economic and political power. Teman-teman bisa lihat di sini ya, luar biasanya ya. 75% dari penjualan buku itu dipegang sama Amazon. Google itu 87% online search. Facebook dan lain-lain ini luar biasa ya. Jadi kalau ngelihat datanya itu memang mereka sangat memegang gitu. Jadi kalau di Amerika bisa dibilang monopoli. Tapi buktinya sampai sekarang nggak ada tuh tuntutan monopoli sehingga perusahaan itu harus dibelah gitu ya. Ya berjalan aja. Berarti kan ada sesuatu gitu. Ya, itu yang perlu kita lihat. Nah, efek sampingnya itu apa? Ini efek sampingnya juga kita udah pernah bahas, terutama yang Amazon ya. Jadi ada cerita dari buku bahwa si Amazon itu menekan si perusahaan yang menjual susu bayi. Kalau dia mau jual ke apa melalui Amazon, dia harus mau menjual ke Amazon dengan harga tertentu gitu ya. Nah, jadi dipaksa pilihannya adalah join ke Amazon atau dimatiin sama Amazon gitu. Nah, akhirnya dimatiin. Itu jadi luar biasa ya. Ya ini mau nggak mau ya teman-teman ya, kondisinya sudah seperti ini. Nah, di sini ada problem penerapan information technology. Ini sudah sampai dibahas tentang resiko kesehatan, ya, resiko kesehatan. Ini sampai ada nih kemarin kebetulan ada yang dari kesehatan ya di kelas sebelah ya, carpal tunnel syndrome. Ada yang tahu seperti apa? Jadi tangannya bengkak gitu, tangan sama ininya bengkak nih. Katanya itu ya teman di kelas sebelah ya. Nah, ada yang lebih, nah ini nih. Jadi saking menggunakan mouse-nya ya. Nah, di sini case study-nya adalah tentang penggunaan smartphone untuk anak-anak ya. Tentang penggunaan smartphone untuk anak-anak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga sebenarnya apa yang terjadi. Jadi ternyata di sini menurut survei di Amerika ya, itu American teenager use smartphone mulai dari umur 10 tahun. Kalah dia itu sama Indonesia. Setuju nggak? Di Indonesia kayaknya begitu udah mulai bisa udah megang handphone tuh anak-anak di Indonesia. Karena orang tuanya sibuk ya. Tadi sibuk itu karena eh, harus menduduki lahan orang lain. Jadi sibuk dia. Jadi anaknya dikasih handphone untuk melihat. Dan 50%, 78% of teens check their phone at least hourly. Nggak usah teen di Amerika. Coba teman-teman sendiri coba kita berkaca ya. Seberapa sering teman-teman ngebuka handphone? Sejam sekali? Lebih pasti ya. Lebih, Benar Pak. ya? Bisa Lebih kan 10 ya. menit, Nah, 5 menit sekali kali. berarti sudah lebih parah daripada American teenager tuh, bayangin. 50% addicted. Coba. Coba sekarang kita nge-review aja. Addicted nggak sama handphone? Oh, addicted itu sederhana. Kalau nggak ada handphone tuh kayak kebakaran jenggot gitu. Jadi udah gelisah aja bawaannya kan. Nah, jadi ini ternyata ada efeknya ya teman-teman ya. Nah, karena ada efeknya itu,
Jadi di beberapa negara itu sudah dibatasi ya. Contoh, ini bahkan ada kecenderungan, ethical dilemmanya adalah, nih bayangin aja ya, ini kalau menggunakan lebih dari 3 jam sehari, itu 35% punya kecenderungan untuk bunuh diri itu. Bayangin tuh teman-teman. Ngeri ya, ngeri ya. Jadi luar biasa memang. Jadi ini perlu dijadikan perhatian buat kita semua ya. Nah, ada yang mendukung penggunaan, ada yang tidak mendukung penggunaan. Jadi di sini ada penelitian di San Diego yang tidak mendukung, tapi di sisi lain ada yang mendukung. Ya, kembali ke teman-teman sendiri akan seperti apa. Karena efek sampingnya tadi itu sampai bunuh diri dan segala macam ya. Luar biasa. Nah, ini menurut American Academy of Pediatrics. Jadi ini asosiasi dokter anak ya di Amerika. Itu sudah mengeluarkan rekomendasi nih teman-teman. Maksimum 1 sampai 2 jam per hari. Nggak usah anak-anak deh, teman-teman. Kalau dibatasin maksimum 1 sampai 2 jam sehari gimana? Ngeri memang ini udah kecanduan kita ya. Tapi suka atau tidak suka ini yang terjadi. Jadi paling tidak teman-teman tuh bisa tahu bahwa ini adalah sesuatu yang yang harus kita perhatikan ya. Itu. Nah, oke. Kita kembali lagi ke buku sedikit lagi. Ini tadi tentang smartphone. Berbau-bau IT karena memang dunianya sudah ber-IT gitu. Gitu sih. Untuk hari ini agak cepat nih selesainya. Ada yang mau dibicarakan atau berkomentar? Mungkin izin menambahkan sedikit sih Pak, terkait yang penggunaan smartphone tadi. Gimana Mas Yoti? Terkait dengan penggunaan smartphone tadi, sebenarnya ya mungkin negara-negara di dunia lah ya mulai menyadarinya. Di Singapura Ya, kan sudah mulai ada undang-undangnya, ya, pembatasan penggunaan handphone sama umur yang dibolehkan. Nah, seperti betul. salah ya Indonesia juga sebenarnya ide itu ada, cuman apa ya? Ya itu masih Ya sibuk ini mikirin yang lain Mas, jadi nggak kepikiran. iya sih. Nah, prakteknya kan negara kita kan nggak sehomogen Singapura ya, semua berada di kota gitu kan. Ya, Nggak usah dibatasin pun orang-orang di ujung sana di Papua mungkin sampai tua juga belum pernah megang handphone gitu kali ya Pak ya. ya, karena nggak ada network Aplikasi ya. peraturan seperti ini gimana ya implementasinya ya misalnya ya. Iya. Kalau saya sih kembali ke kitanya masing-masing ya, eh bahwa ada efek samping dan paling nggak kita tahu ada efek samping sama seperti inilah. Sorry buat misalnya teman-teman yang misalnya minum alkohol gitu. Kita tahu bahwa kalau minum alkohol itu ada efek sampingnya. Nah, tapi kalau tetap mau minum alkohol ya silakan. Kan resiko tanggung sendiri, begitupun yang rokok ya sama. Jadi mau ngerokok ya silakan. Tapi tahu kan bahwa iklannya tuh apa, iklan rokoknya sini bolong segala macam kan. Jadi ya karena udah gede lah. Nah, justru di situ yang perlu dipikirkan bagaimana kita bisa menjaga untuk kita dan orang-orang yang kita pedulikan gitu. Lebih ke arah situ sih kalau saya Mas Ayuti. Pak, izin Ada menambahkan juga sih Pak. silakan Mas. Kan kalau misalkan ada undang-undang, let's say ya, 1 sampai 2 jam gitu pemakaian smartphone. Cuman kan kalau sekarang ini kan kita kerja juga pakai smartphone gitu ya Pak. Ya, Kita kita update apapun ke di sisi kerjaan atau ada ya, update apapun, reporting juga bisa di sisi kerjaan gitu sih. Jadi betul. sepertinya memang nggak mungkin dikurangi frekuensinya gitu sih. Iya, ya justru itu Mas. Saya juga setuju. Kayak contohnya misalnya kita lagi di jalan gitu, macet. Mau ngapain emang ya? Maaf sih itu Pak tambahan Ya, pembatasannya kepada umur sih Pak. Umur umur berapa jam gitu sih. Lebih iya. kepada mungkin 17 tahun ke bawah atau usia sekolah lah. Kalau dewasa Iya, kayaknya nggak diatur lagi sih. cuma agak sulit juga Mas Sedih juga membatasinya nih. gitu. Ya, mungkin kalau Mbak Mutia membatasi nggak? Anak anak apa saya Pak? Ya anak dong. Anak
Oh iya, bolehnya cuma weekend doang, Pak. Oh gitu ya, luar Iya, biasa Pak. ya. Tapi Berarti weekend jadi nggak kemana-mana, Pak, karena maunya main handphonenya di rumah. ya, ya, ya. Ya, Ya, itu apa-apa contoh jadi yang ini. bagus tuh ya, teman-teman ya, bisa dicontoh ya, Mbak Mutia tuh contohnya luar biasa. Berarti galak nih Mbak Mutia nih. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya, terutama yang perlu diperhatikan satu tentang penggunaan data pribadi, kedua udah tahu resikonya bahwa kalau kita menggunakan aplikasi, baik itu online maupun mobile gitu ya, itu ada efeknya itu. Data kita bisa diambil orang. Secara kita sadar, secara kita mau atau tidak, itu datanya akan diambil. Intinya itu sih. Dan itu secara etik tidak benar sebenarnya, tapi ya sesuai dengan peraturan yang ada dan penegakan dari peraturan yang ada, tidak semudah yang kita kira sih. Lebih ke sana. Gitu sih teman-teman. Ada lagi? Oke. Cukup, Pak. Kalau nggak ada, saya mau tutup dengan ini. Jadi saya udah diingatkan sama Mas Gilang bahwa target memasukkan nilai itu tanggal 31. Jadi sebentar lagi itu sudah masuk nilainya. Terus ini mungkin saya sekalian mau nunjukin aja data yang saya punya ya, sebentar. Pak, materi yang hari ini belum ada ya, Pak ya? Ya, nanti sabar dulu ya, Mbak. Siap. Waduh, sebentar. Ini saya mau menunjukkan. Nah, ini aja deh. Jadi saya sudah melihat IPK dari teman-teman nih. Nah, ini ada ya. Ini berarti kayak Mas Ahmad Ihsan sama Mas Sudut ini beasiswa IPK ini maksudnya apa ini? Oh, saya juga nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Ini kalau nggak salah Pak, yang S1-nya itu IPK-nya itu di atas 3, berapa gitu Pak. Wah, luar biasa. Kalau nggak salah ya. Ya, Soalnya ya. pas interview sama Pak Arif dijelasin kalau nggak salah. Oh gitu ya. Oh, Jadi Masa ini sih? tujuannya buat apa coba? Saya minta ini sama fakultas buat apa coba? buat Buat apa nyetik kira-kira? nilai, Pak. Normalisasi nilai, Pak. Harmonisasi nilai. Wih, tahu aja Iya. Mas Sayuti ini. Harmonisasi nilai itu maksudnya gimana, Mas? Ya, gitulah. Diratakanlah kejomplangannya ya. Sesuaikan, Pak. Ya. Ya, kalau misalnya beasiswa di sini tidak bermaksud tidak ada apa-apa. Jadi kan ada yang beasiswa itu kalau nilainya jeblok kan bisa nggak dapat beasiswa kan? Kalau ini kan berarti bukan ya? Berarti nggak apa-apa dong dapat nilai jeblok. Nilainya udah bagus tuh, Pak. Bagus Kepedean, semua aja, Pak. Jangan, kepedean Pak. banget. Jadi ini sebentar. Alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah orang belum? Makasih loh, Pak, sebelumnya, Pak. Tutup, Benar, ini tutup. saya mau tunjukin satu lagi yang saya dapat dari Pak Arif, Arif. Oke, Pak, tadi kalau yang beasiswa KUB itu sepertinya kami yang bekerja di grup Bakri itu dapat diskon sih, Pak. dapat diskon kan? Bukan Iya, beasiswa kan? Cuma diskon diskon, aja ya Pak. Mas ya. Diskon aja, Pak. Berarti nggak apa-apa dong, nggak dapat A. Nah, jangan dong, Pak. Jadi ini aturannya kayak begini nih, ada A minus, B sampai E ya. Ternyata ada sampai E loh. Jadi ya nanti kita lihat seperti apa ya teman-teman ya nilainya. Jadi harap berdoa dengan keras. Oke, ini terus itu sih saya akan usahakan selesai tanggal 31. eh untuk penilaiannya saya akan coba seperti tadi saran Mas Yuyuti harmonisasi. Ya kita lihat seperti apalah gitu. Yang penting teman-teman itu
kelihatan berusaha ya. Kalaupun di UTS-nya mungkin belum baik, kan masih ada kesempatan di ujian akhir ya. Di ujian akhir kalau Tapi ketemu bagus-bagus nggak Pak? Purata Pak apa? pukul rata A, itu saya sebenarnya seneng kayak gitu. Jadi nggak usah pusing, nggak usah diperiksa kan langsung aja semua gitu. Tapi ada beberapa orang yang memang nggak pernah hadir juga ya di kelas ya Mbak Mutia ya. Siapa Pak? Sebentar di sini. Nanti deh saya ada catatannya. Ada namanya dan nggak ikut UTS juga, bukan Mas Julian ya. Yang lain gitu. Oh, ini ya Pak. Kayaknya ada mahasiswa yang dari awal memang nggak terdaftar tapi Oh, memang nggak nggak ikut ya. nerusin. Cuma Iya Pak. namanya nongol terus gitu ya. Oke. Iya. Ya udah it's okay. Nah maksudnya yang gitu-gitu ya kalau memang nggak ikut ujian masa mau dapat nilai gitu loh poinnya. Gitu aja. Oh, tapi ada baiknya nanti di cross check lagi Pak. Siapa Nggak tahu. mau repot Ih, amat. Iya Pak, sebagai contoh tadi yang Noval Zingga itu kan memang di awal dia sudah tidak lanjut Pak. Memang awalnya dia Ya, kerja di Gubakri, tapi dia katanya sih sudah kena layoff ya di awal. oke. Ya, Kalau ya udah nggak pasti apa-apa. aktif semua, Pak. Ya, ya aktif. Ini aktif semua nih Pak, yang grup kita Orang Pak. orang nggak masuk aja disuruh bikin masuk. Kalian ini. Oke, ini kita absen aja ya sebentar ya. Mas Ali, ada? Oh, Ali Sudrajat. Nah, Sepertinya izin Pak, sedang dinas keluar. repot nih kalau gini. Bambang ada? Hadir Pak, Mas Bambang? hadir Pak, hadir Pak, hadir Pak, lagi nggak bisa ngomong, hadir Pak, lagi sakit. hadir Pak, saya Pak, nonton lihat Pak, Mana? Itu? Mana orangnya? ini Pak Oh, saya ini Pak, dia, ini dia. Iya, Iya. iya. Siap Mas, ya siap Pak, Mas. Maaf, maaf. Nggak kelihatan, ya Pak, maaf. Kayaknya makasih lagi Pak, sakit ya. iya, Damara ada. Jeffrey Kurniawan? Sama Pak dengan Pak Ali, sedang dinas, Hah? sedang ada Dinas keluar dinas Pak. kota Pak. Aduh. Hadir Pak, hadir. Hadir dari mana? Kagak hadir. Julian, tadi ada hadir Pak, kelihatan. hadir Ya. Pak, Krisna, ada nggak Krisna? Hadir Pak. Ya. Oh iya, siap Mas. Krisdianto ada. Mariani. Ini yang sering nggak ada nih. Hadir Pak. Hah? Mana Mariani? Sarah, Sarah. Ada Pak tuh di listnya Mariani Sara. Mariani Sarah. Sebentar saya cari dulu. Depannya Ada M. Pak. Oh iya, ada. Ada tuh Pak. Meta, Muhammad Agung. Muhammad Agung? Ada Pak. Iya, tugas keluar kota ya. Em, Mutia, Nia Wahyuni sih. Nia, Hadir, Pak. mana Nia? Hadir, Pak. Iya, sebentar saya kan mau ngelihat. Oh iya, ya siap, siap. Maaf ya. Saya kan nggak hafal orangnya banyak. Shera. Shera? Tuh kan. Siti Adinda. Syera ada di list sih Pak. Syera Vanessa. Mana listnya? SHERA. Iya sih. Cuma dipanggil nggak nyaut ya. Iya Pak, kadang-kadang internetnya Siti suka Adinda, Siti terganggu. Adinda ada nggak? Pak hadir, Pak hadir, hadir. Ya, Maaf, ya, Pak lagi ya. Siti dipanggil. Adinda ada nggak? Oke, Ada pas Pak. absen awal gitu lah. Siti Adinda ada nggak? Hadir Pak. Ada tuh Pak, yang ada background list tuh Pak. Yang lagi meeting Pak. Hadir Oh Pak. ya, ada. Ada. Susan ada ya Hadir tadi? Pak, saya. Sududin udah siap. Dah, komplit semua. Sip. Oke ya teman-teman. Dari saya itu kecuali kalau ada hal lain yang mau dibicarakan. Kalau enggak saya mau sudahi dulu untuk kesempatan hari ini. Sampai ketemu di kesempatan yang lain ya. Terima kasih ya. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Selamat Pak. malam. Teman-teman. Semua.
Wah, Bapaknya udah nggak ada. Terima Bapak. kasih. Udah teman-teman, bye. Bye-bye. Bye. Bye. Dadah. Bye, Aduh, Bu Ketua. tugas-tugas. Oh, Mas Damar.